Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang materi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tahu pengertian beriman kepada kitab Allah? Nah, yang pertama iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Nah, itu sudah dijelaskan Pak Guru di kelas-kelas bawah dulu. Nah, sebelum kelas 5 di kelas 4 juga sudah Pak Guru jelaskan. Iman kepada Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, seorang belum dikatakan seorang mukmin, orang beriman, bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ya benar, ada 6. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ke-3. Nah, dalil beriman kepada kitab Allah yaitu terdapat dalam Quran An-Nisa ayat 136. Bisa dibaca anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhirati wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Tuh. Nah, tujuan dan maksud dari diturunkan kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa menyekutukannya dan dengan suatu apapun. Tuh anak-anak. Lah, kitab-kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, isi kitab Taurat yaitu tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Itu dalam kitab Taurat. Kemudian berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Nah, berarti jangan ada Allah yang lain. Nah, Allah itu hanya satu. Jangan membuat patung ukiran dan jangan lupa menyembah patung. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Ingat kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Hari Sabtu maksudnya ini. Untuk menyucikan hari Sabtu. Hormat kepada bapak ibumu,
jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat pertama. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Tuh, dalilnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bimam fis samawati wal ard walaqad fadalna ba'dal nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isinya ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud itu maksudnya apa? Zuhud itu adalah lebih mementingkan akhirat atau mengejar akhirat daripada dunia. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Isinya lain sama dengan kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Tuh, dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian kitab Al-Quran yang keempat. Nah, jelas kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di dalam Al-Quran berisi ajaran yang pertama tauhid, mengesahkan Allah, syariah, hukum-hukum Allah, tiga akhlak, tentang pedoman berakhlak, berperilaku, kemudian 4 ibadah, tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, kemudian muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Kemudian ada sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Kemudian yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan ada balasan di hari kemudian. Itu kitab Quran, kitab kita, kitabnya umat Islam. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, Allah akan menjamin dia akan masuk surga. Jadi anak-anak, ayo semangat kita terus tingkatkan hafalan Quran kita. Mungkin kita hafal 5 surat, kita tingkatkan untuk hari besok jadi 10 surat, besoknya lagi jadi 20 surat, dan seterusnya sampai 114 surat. Semoga kita bisa menjadi seorang hafid dan hafidhah. Amin. Kemudian ada juga suhuf. Suhuf itu apa, anak-anak? Suhuf itu kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran. Dulu sebelum ada atau percetakan Al-Quran atau Al-Quran itu dicetak menjadi mushaf, Al-Quran itu dulu atau kitab terdahulu itu berupa lembaran-lembaran, jadi tidak
berbentuk seperti buku, seperti Quran yang sekarang ini. Tuh, lembaran-lembaran seperti kertas. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di batu dan lain-lain sebagainya, di daun. Nah itu di masa sahabat. Nah, lembaran-lembaran Quran tadi dikumpulkan, dijadikan satu mushaf Al-Quran, dan sampai dengan masa sekarang sudah dibentuk seperti buku atau mushaf itu. Di antara nabi yang menerima mushaf antara lain Nabi Adam 10 suhuf. Ya, di antara nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam 10 suhuf, Ibrahim 30, Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Itu berupa lembaran-lembaran. Itu tentang kitab Allah. Kitab Allah tadi ada 4. Yang pertama Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, yang keempat Al-Quran yang wajib kita imani. Itu ada 4 itu. Kemudian caranya beriman kepada kitab Allah gimana? Beriman dan meyakini kepada kitab tersebut diturunkan dari Allah, mempercayai nama-nama kitab suci, meyakini kebenarannya. Bagi orang yang beriman kepada kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Manusia akan mengakui keterbatasannya. Orang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Nah, sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Nah, lanjut, hikmahnya apa beriman kepada kitab Allah? Terjaga ketakwaannya kepada Allah, menambah keyakinan kepada Allah, akan mendapat pertolongan dari Allah, menumbuhkan sikap optimis, mendapat kesempurnaan iman, menjadikan kehidupan menjadi tertata. Nah, hikmah beriman kepada Quran. Nah, bagaimana sikap yang mencerminkan mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Yang pertama, selalu membaca Al-Quran secara rutin, minimal setiap habis sholat maghrib. Tuh, baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, ayo lebih giat lagi belajarnya, TPA-nya ditingkatkan supaya semua anak-anak yang kelas 5 ini bisa membaca Al-Quran semuanya. Tuh. Kemudian setelah kita membaca, kita pahami isi Al-Quran dengan cara apa? Ya, membaca artinya. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diperintahkan dalam Quran, yang dilarang, kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah anak-anak, materi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kita jaga kesehatan, kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah, yaitu selalu memakai masker setiap kita keluar rumah. Tuh anak-anak, demikian kita tutup. Nah, Pak Guru lupa, anak-anak kerjakan soal-soal yang ada di buku panduan PAI tentang materi beriman kepada kitab Allah. Nah, itu di buku panduan PAI. Ya, itu demikian anak-anak, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.